Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tak lupa marilah kita sama-sama puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat sempat bisa bersilaturahmi di musola PSDKU Madiun ini. Karena tanpa nikmat-nikmat itu kemungkinan kita tidak bisa bersama-sama di sini. Lebih khusus pada Pak Haji, Bu Putri, saya tambahi dalam kurung PLT mungkin sebentar lagi. dengan adanya surat yang kemarin tanggal 31 mungkin PLT. Tapi SK kita itu tidak segera PLT ya Pak, sampai akhir tahun. Masih akhir tahun. Kalau yang di sana itu hanya bulan-bulan ini sudah BLT. Jadi kita bersyukur ya Pak Haji ya. Dan juga Al-Mukarram Ustadz atau Gus Darmawan, Gus Yusuf ya. Saya dengar di depan ini berdek di depan para kiai Jawa Timur itu saya betul berdek. Tadinya sudah pede tapi begitu pada rawan kayak apa hilang suaraku itu. Apalagi ada Mas Yusuf itu tambah. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Bapak Ibu dosen dan juga tenaga pendidikan serta bapak-bapak yang sering bantu kita, baik itu keamanan dan juga kebersihan rahimahullah yang dimuliakan Allah pada sore hari ini. Kita bersama-sama sampaikan salam dan salawat kepada uswah kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan siapapun yang selalu menegakkan sunnah-sunnah beliau. Untuk kita selalu berdoa, berupaya semaksimal mungkin semastata'tu untuk bisa mengikuti dan menegakkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Di atas stop 7 menit ya? Sampai maghrib dan bukur. Pada kesempatan ini saya sebenarnya mengingatkan pada diri saya sendiri dan mudah-mudahan nanti ada manfaatnya bagi kita semuanya. Saya sampaikan satu ayat ini yang saya yakin ayat ini sudah sering dan insya Allah semuanya hafal ya. Karena ayat ini sering disampaikan baik di apalagi sekarang di bulan Ramadan dan juga di berbagai pengajian. Dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita semuanya, yaitu di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Penggalan ayat ini pasti kita semuanya sudah sering sekali mendengarkan. Dan itu wanti-wanti pengingat bagi kita bagaimana kita supaya saling ingat-ingatkan, menjaga diri kita masing-masing dan juga ingat-ingatkan. Waqu Tuhan nas wal ijarahu 'alaiha malaikah biladun sidatun la ya'sunallaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi artinya di sini disampaikan bahwa orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, jadi kita semuanya masing-masing ini, dan keluargamu, dan keluarga kita masing-masing. Dan alhamdulillah kita sudah dijadikan keluarga, yaitu keluarga PSDKU di Madiun ini. Maka bagaimana kita bersama-sama memelihara diri kita masing-masing dan keluarga ini. Tentu ini bukan suatu kebetulan,
ini didesain oleh Allah. Bagaimana kita dipertemukan, dijadikan satu keluarga besar BSD Kalau Madiun ini untuk bisa bersama-sama saling menjaga masing-masing. Kemudian seandainya ada yang khilaf, karena memang al-insanu ma'aul khata' wa nisyan, manusia itu tempat salah dan khilaf, maka di antara kita saling mengingatkan. Barangkali kita di antara kita itu imannya sedang turun, ketemu dengan saudara-saudara kita satu keluarga ini sedang naik, insya Allah kita juga akhirnya akan terangkat naik. Demikian juga pada saat kita imannya sedang tinggi, sudah karena iman itu naik turun ya. Kalau ada saudara kita yang sedang turun, mungkin ketemu kita akan terangkat gitu. Sehingga kita itu semua saling memerlukan dan saling ingat-ingatkan. Dan nanti di dalam Az-Zumar kita semuanya juga akan diingatkan oleh Allah kembali itu bahwa kita itu akan berombong-rombongan, bergolong-golongan sesuai dengan golongan kita masing-masing, sekufu. Baik itu yang ke surga maupun yang ke neraka juga akan berombongan. Jadi kalau meneruskan dari arti ayat tadi itu, kita diminta untuk memelihara diri kita sendiri dan keluarga kita masing-masing yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Artinya kita ini bisa menjadi bahan bakar neraka itu yang tentu kita juga tidak bisa bayangkan. Seandainya kita ini tentu tidak beriman, tidak bisa menjaga diri, seperti yang sudah Allah sampaikan di dalam surat At-Tahrim ayat 6 ini. Untuk kita itu selalu menjaga diri kita dan juga keluarga kita. Mungkin memang ada yang menafsirkan yang dimaksud keluarga ya keluarga inti, ayah, ibu, anak, kakak gitu. Tetapi saya pikir tidak ada salahnya kalau kita ini juga memperluas menjadi keluarga besar. Keluarga besar dalam hal ini kita sekarang ini sudah menjadi keluarga besar BSD Kalau Madiun ini. Itu tidak ada salahnya juga kalau kita itu saling menjaga, saling menasihati. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan untuk itu malah saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga teman-teman sekalian, kita saling ingat-ingatkan. Karena tentu di situ disampaikan penjaganya itu malaikat yang keras gitu. Malaikat yang keras, giladun dan sidatun ya. Jadi penjaganya malaikat yang keras dan kasar ya. Giladun sidatun ya. Yang tentu tidak akan mendurhakai perintah Allah. Kalau sudah ditunjuk, sudah diperintah oleh Allah, malaikat tidak akan sedikit pun melirwaki. Beda dengan manusia kan. Manusia kita itu sering melirwaki tugasnya. Untuk itu mari kita bersama-sama saling ingat-ingatkan, dan kita semuanya ini tentu sebagai keluarga besar di institusi yang besar, walaupun sekarang sedang mengalami ombak gonjang ganjing, tapi kita terus berusaha sebagai hamba yang beriman, terus bekerja sesuai dengan tugas dan kita masing-masing. Seperti juga yang Allah sudah perintahkan kepada kita semuanya di surat At-Taubah ayat 105. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimul ghaibi wasyahidi wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan katakanlah, bekerjalah kamu. Jadi mari kita sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing. Allah sudah sampaikan di sini juga tegas, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya beserta orang-orang yang mukmin itu akan melihat pekerjaanmu, bukan melihat pada saat kita bekerja. Mungkin secara fisik kita tidak dilihat oleh si A, si B, si C, tetapi perintah Allah ini mengingatkan bahwa apabila tugas kita semua itu kita tunaikan dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna, dengan keikhlasan, dengan sungguh-sungguh,
maka Allah dan Rasulnya beserta orang-orang yang mukmin itu akan melihat pekerjaan kita, hasilnya. Meskipun tidak melihat kasat mata, tapi misalkan Pak Haji sebagai Kaprodi yang ada di Solo setiap harinya, tapi dengan sekarang, dengan berkah pandemi sekarang sudah terbiasa online itu, membagi tugas si A ini, si A itu, tidak tiap hari mungkin Pak Haji bisa melihat Bapak Ibu melaksanakan tugas itu, tapi insya Allah kemudian ada bisa sudah cukup ya. Nanti anunya bukannya yang diundur, insya Allah akan di hasilnya tanpa, tapi yang lebih penting Allah dan Rasulnya, dan itu yang jadi hasil yang perlu kita nanti akan menjadi golongan mana kita itu akan digolongkan. Itu baru setengah mas. Nah, sekarang kita lihat di HP kita masing-masing surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar kalau tidak keliru mulai ayat 70 sampai 75. Itu kita cepat saja karena juga sudah diingatkan oleh pembantu MC. MC-nya kan ingatkan tapi yang mengingatkan bantunya. Nah, jadi kita lihat di Az-Zumar ayat 70 juga senada dengan tadi tahrir kan. Nah, ayat 70-nya langsung saja artinya di situ. Dan setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna. Jadi jelas setiap jiwa, apakah itu dilihat oleh atasan, oleh teman sejawat atau yang lain itu, dan setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakan, dan Allah ini lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Secara fisik mungkin teman melihat, tapi Allah lebih mengetahui apakah dia itu ikhlas, tulus atau tidak. Dan beliaulah Allah yang nanti akan memberikan balasannya dengan sempurna, balasan itu sesuai dengan kadar kita masing-masing. Tentu kita juga tidak bisa melihat pekerjaan orang lain. Yang bisa merasakan ya diri kita masing-masing sesuai dengan keikhlasan kita. Ya. Jadi itu maka bagaimana kita itu, karena kita besok itu akan diberikan balasan sempurna, tidak ada keliru sedikit pun. Ya. Meskipun Mas Darmawan itu bisa membuat, merancang, mendesain program sebaik mungkin, pasti ada salahnya, pasti tidak akan bisa menghitung amal orang lain. Kalau bisa saya pesen mas, satu software itu bisa menghitung amalnya Pak Fendi, tidak boleh, tidak dosa. Saya pesen, kalau ada dosa saya nanti ya, silakan dihitung amalnya Pak Fendi nanti itu, pasti tidak bisa itu. Tapi Allah ini jelas, dan setiap jiwa itu diberi balasan sempurna. Besok kita akan sempurna mendapatkan balasan itu. Nah, balasan itu sesuai dengan di ayat 71 ini dilanjutkan di situ. Ya. Orang-orang kafir itu akan digiring ke neraka jahanam. Orang-orang yang tidak beriman akan digiring ke neraka jahanam secara berombong-rombongan, tidak sendiri-sendiri. Digiring secara berombong-rombongan, berkelompok-kelompok. Dan di situ disampaikan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, sampai neraka maksudnya, pintu-pintunya dibuka dan penjaganya berkata. Jadi neraka itu baru dibuka kalau ahli-ahli neraka tadi itu sudah sampai neraka. Karena tentu tidak mau siapapun masuk neraka, tentu tidak mau. Dan siapa yang tidak mau? Ya yang tidak mau melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Di sini disampaikan kemudian, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan hari ini? Jadi kalau bahasa Jawa diwelehke. Jawa Timur apa? Welehke tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Welehke apa Mbak? Mas, bahasa Indonesia apa? Ditunjukkan, diingatkan, apa digenahke ya wes jadi akhirnya pada saat itu ya malaikat menanyakan pada kita itu, tapi ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab gitu, pertanyaan retoris. Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu yang membacakan ayat Tuhanmu, yang memberikan padamu tentang pertemuan hari ini?
pertemuan atau kabar ada neraka, ada surga itu kan kita sudah dengar dari Al-Quran sekarang itu. Tapi tinggal kita mau mengikuti atau tidak. Maka di sini sampaikan, ya tentu ahli neraka itu tidak bisa melihat lagi, benar. Tetapi tetap azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Meskipun dia itu mengakui, ya dulu pernah ada Rasul, pernah ada Ustadz, pernah ada Kiai, ada Gus yang menyampaikan pengajian ini, memberi kabar berbuat baik, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ya tetap dalam kekafiran, maka ya digiring tadi. Kemudian disampaikan di situ di ayat 72, dan dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu dan kamu kekal. Maka mereka neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Di tafsir yang lain mereka disampaikan di situ kalimatnya itu, mereka masuk pintu neraka itu digiring. Karena memang tidak mau kan masuk neraka, tentu tidak mau, digiring, diseret. Seperti tadi di surat yang di depan tadi, yang penjaganya keras, yang penjaganya ya keras, gitu, kejam, gitu. Dan tidak ada terlewat sedikit pun ahli neraka itu yang tidak bisa masuk neraka. Kalau sudah dalam hidupnya tidak bertakwa pada Allah SWT. Nah, mudah-mudahan kita dimasukkan di ayat yang ke-73 ini, di Al-Jumu'ah 73 ini, yang artinya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar, ya, diantar ke surga secara berombong-rombongan juga, gitu. Jadi masuk neraka ya rombong-rombongan, masuk surga juga rombongan-rombongan, berombong-rombongan. Tapi kalimatnya sangat berbeda ayat 71 dengan 73 ini. Sehingga apabila sampai kepadanya, sampai surga, pintu-pintunya sudah dibuka. Jadi kalau surga itu pintu-pintunya sudah dibuka. Ahli surga datang sampai neraka, sampai surga itu pintunya sudah dibuka. Tapi kalau neraka tadi belum dibuka. Surga pintunya sudah dibuka. Penjaga-penjaganya mereka berkata, salamun alaikum, kesejahteraan limpah ke atas keberkahan kamu dan masuklah kamu kekal di dalamnya. Jadi malaikatnya sopan santun, dan tentu masuknya berombong-rombong. Tentu rombongannya sesuai dengan yang segelomboran, sekumpul-kumpulan. Yang pertama tentu golongan muqarrabin, para anbiya, para rasul, kemudian para tabi'in, para alim, ulama. Kita golongannya keberapa ya? Tapi mudah-mudahan tetap masuk dalam rombongan yang 73 ini ya. Amin. Amin. Nah, untuk itu tadi di At-Tahrim tadi kita harus ingat-ingat, kita saling ingat mengingatkan, kita jaga diri kita masing-masing dan juga saudara-saudara kita. Ya. Jadi kita tidak bisa masuk surga sendirian, tidak bisa. Masuk surga sendirian tidak bisa. Karena di dalam ayat ini berombong-rombongan. Maka bagaimana kita membuat rombongan-rombongan ini menjadi rombongan-rombongan yang seperti di dalam ayat Al-Jumu'ah ayat 73 ini. Jadi, dan itu disampaikan di ayat 74-nya, kita diperkenankan kalau di surga itu kita diperkenankan menempati surga di mana saja kita kehendaki. Masuknya bisa dengan seperti kita bulan Ramadan ini, masuknya lewat pintu mana? Babur apa? Ar-Royan. Pintu-pintu bagi orang-orang yang siap ya, berpuasa itu Ar-Royan. Jadi sesuai dengan amalan kita masing-masing. Jadi kita di ayat 7 disampaikan, kami diberi tempat ini kepada kami dan kami diperkenankan menempati surga di mana saja kami kehendaki. Dan disitulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Jadi yang di tempatnya di ayat 7 disampaikan, dan engkau Muhammad akan melihat malaikat melingkar sekeliling ars bertasbih memuji Tuhanmu, lalu diberikan keputusan di antara mereka hamba-hamba secara adil dan dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan Subhanahu.
Jadi di surga tentu dengan penuh kedamaian, penuh kenyamanan, dan itulah finishing ya. Finish setiap hamba itu ya ada di dua tempat itu. Tidak akan keliru. Ya. Maka tinggal kita itu memantaskan diri kita di mana posisinya, dan itu kita masing-masing. Gitu. Untuk itu saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga teman-teman sekalian, ayo kita berusaha untuk bisa menjadi golongan di ayat Az-Zumar ayat 73 ini, menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Aku qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.